Oke, Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua. Waalaikumsalam. Ini adalah Bukber season 2 ya. Kita tahun lalu kita pernah ngadain sesi Bukber tahun lalu dengan Mbak Meiti ya. Yang kedua dengan siapa ya? Yang kedua dengan siapa ya? Aku lupa. Kita dua sesi Nggak juga pernah kalau kalau nggak nggak salah. Kalau nggak salah aku pernah. Oh ya, dengan Mbak Pipa ya. Keluarnya. Oh ya makanya. Oh gini, kayaknya dua deh waktu itu. Ya, dengan Mbak Pipa dan Mbak Meiti ya. Nah itu, jadi ini adalah season kedua, 2 kali kita sudah lakukan, alhamdulillah. Kemarin diinisiasi sama Mbak Afifah, yuk kita ngadain ini lagi, yuk, ayo. Karena kita pengen ya di bulan yang penuh berkah ini bukan cuma berbagi takjil, tapi kita juga berbagi ilmu lah, knowledge. Bagaimana mungkin insight-insight dari teman-teman kita yang mungkin berbeda industri dengan kita, menjalani kehidupan karir, baik itu sesuatu yang challenge yang perlu kita ketahui bersama, how to overcome it, dan bagaimana bisa kita punya pandangan bahwa oh ternyata industri remote work misalnya gitu ya, pekerja apa itu bagaimana kita menghadapi remote project management itu, ngurusi yang onsite saja itu sudah pain banget gitu lah, apalagi kalau ini cross country misalnya gitu, atau paling nggak minimal mungkin boleh jadi across islands gitu loh. Nah ini kita coba gali lebih dalam. Kali ini bintang tamu Mbak Novi. Beliau adalah remote worker, dulu pernah juga deep di golf ya Mbak. Atlet golf juga sebenarnya ya. Ya itulah, nanti mungkin akan cerita-cerita sedikit, kemudian juga nanti kalau ada teman-teman pertanyaan silahkan tanyakan. Oke, the floor is yours, monggo Mbak Novi. Terima kasih banyak Mbak Nusli untuk kesempatannya, dan juga terima kasih teman-teman sudah hadir untuk ngobrol-ngobrol bareng. Sebelumnya aku izin memperkenalkan diri dulu. Tadi sudah sedikit diperkenalkan, nama aku Novi dan memang bekerjanya sebagai remote worker dan juga cukup aktif di LinkedIn untuk sharing sebenarnya seputar pekerjaanku as a remote worker. Nah, ini aku ada sedikit kendala teknis mungkin ya, jadi aku akan share screen. Kali ini aku menggunakan tab dan aku akan share screen. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung open mic aja, bisa biar aku bisa langsung jawab ya. Kita bisa berinteraksi bareng-bareng through mic. Karena kalau di message aku kemungkinan besar tidak akan bisa baca karena Mbak grafisnya Novi, terbatas. atau aku yang share apa? Share Oh ya, kantornya. boleh Bentar. Pak, boleh. Ya, biar lebih gampang interaksinya. Iya, Sebentar. boleh. Ini kalau mau slideshow di Canva gimana ya? Aku orang banget. Oh, present. Iya, present Pak di bawah. Ini. Oke, present full screen. Oke, sebentar. Nanti dirimu tinggal ini aja ya. Entire screen, bukan. Mana dia? Oke, Aku sudah izin. kelihatan teman? Presentasiku sederhana aja teman-teman, karena memang tujuannya kali ini kan kita mau ngobrol-ngobrol, mau sharing-sharing ya gitu. Semoga apa yang aku alami selama 5 tahun kerja remote ini juga bisa jadi bahan diskusi atau insights buat teman-teman sekalian. Boleh di next Pak? Ya, jadi mungkin kita mulai journey-nya kenapa aku bisa masuk ke remote working, project management. Sebenarnya mulainya dari karena tidak bisa kabur aja dulu seperti Mbak Afifah. Seperti Miss Bani kesayangan kita, aku tidak bisa kabur. Stuck sebagai warga kelas menengah yang hampir ke bawah gitu ya. Jadi kayaknya banyak banget pertimbangan-pertimbangan yang membuat aku kalau mau full force tuh nggak bisa. Dan kondisi
banyak kondisi yang kemudian membuat aku nih harus pivot gitu, harus bisa berpikir kritis dan taktis. Nah, model kritis dan taktis ini kemudian membawa journey-ku ke project management dan juga ke remote work. Boleh di next, Pak? Sedikit kita kenalan dulu kurang lebihnya apa yang aku alami dari before remote sampai sekarang tuh kalau kita rangkum jadilah lima chapter ini gitu ya. Jadi selain karena situasi pandemi waktu itu di tahun Oktober tahun 2020, pandemi itu cukup bikin kita stressful. Aku juga terdiagnosa autoimun sehingga aku nih jadi stres dan parah banget lah pokoknya gatal-gatal segala macam. Mungkin ada sobat autoimun boleh saya hai di sini. Jadi karena itu aku cukup berpikir gimana nih harus nge-pivot semua karena kalau misalnya mau resign aja tidak bekerja jadi ibu rumah tangga nggak bisa, secara ekonomi tidak cukup. Kalau misalnya mau paksain kerja, wah keluarga akan berantakan juga gitu. Kalau misalnya aku paksain aku kerja kantoran sambil jagain sambil ngurus rumah tanpa ART, ini sudah terbukti autoimun nih, sudah terbukti stres. Jadi apa jalan tengah yang bisa aku ambil adalah remote work. Di Oktober 2022 aku mulai Oktober 2020 mulai dulu selain full time aku ambil project part time remote work sehingga aku tahu nih apa aja yang harus dilakukan. First step-nya adalah benar-benar trial and error. Approach-nya seorang project management banget ya, trial and error dulu, kita observasi dulu gitu. Jadi aku riset dulu, siapin portonya dulu, random ngelamar dulu, mencari tahu dulu sebelum aku benar-benar memutuskan di 2021 fully pindah ke remote work. Nah, kesempatan datang ketika aku bisa full time di remote work di 2021 itu masuknya ke industri IT. Karena di saat itu baru ada industri kreatif, ibaratnya yang benar-benar digital marketing, agency yang besar-besar versus IT. Jadi cuma ada dua ini nih yang paling banyak berkeliaran gitu ya jobnya. Akhirnya aku ambil business development IT, part time dulu, lalu masuk full time, lalu dapat kesempatan untuk jadi project manager. Dan sebagai ibu rumah tangga yang anaknya toddler, yang belajar lagi dari awal, tidak punya background IT sama sekali. Dulu kalau printer ngehang bisa menangis gitu. Masuk ke IT industry dengan very male dominant dan juga kata-katanya tuh tajam-tajam sekali. Itu cukup membuat aku tuh stress out. Perjalanannya tuh nggak segampang kayak kita pindah terus aku punya bekalnya terus tinggal running smoothly, nggak, ternyata chaosnya banyak sekali, banyak juga hal-hal random yang terjadi. Ternyata kalau di IT itu abis ngetik kata-kata kita kasih spasi aja bisa bikin error semua format, salah titik atau koma aja datanya tidak kebaca, sehingga aku benar-benar belajar lagi dari awal dan kemudian aku bisa bounce back, bisa manage skillnya, bisa manage expectationsnya, bisa upgrade toolsnya. Walaupun kalau aku tulis gitu ya, kita sambil nangis-nangis dulu nih setiap malam, setiap hari, pasti ada aja yang ditangisin, ada aja yang kita bilang, aduh kenapa sih harus ambil ini gitu. Atau kita bilang, aduh kenapa kita ended up di project yang sesusah ini gitu. Tapi abis nangis kita hadapi lagi. Dan di tahun 2025, saya memberanikan diri untuk menawarkan jasa saya fully sebagai seorang freelancer yang membantu business owner untuk establish project mereka di Indonesia. Dan ya, kebanyakan dari klienku adalah expatriate, jadi benar-benar koordinasi kita tuh secara remote bisa dibilang 80% gitu. Boleh ke slide selanjutnya, Pak? Jadi
menghadapi project management dan juga menghadapi remote work, tentunya kalau secara teknis teman-teman pasti sudah tahu, dan juga aku yakin kalau secara teori teman-teman pasti sudah punya banyak, di LinkedIn juga pasti banyak referensinya. Jadi yang bisa aku ceritakan saat ini adalah apapun yang terjadi, prinsipku tuh ada 4 ini gitu. Sebagai individu dan juga kita juga harus selalu berusaha untuk menjaga kewarasan kita ya, apalagi di dalam environment yang cukup kompleks dengan klien dari berbagai negara yang berbeda, dengan industri yang berbeda-beda juga. Aku selalu kembali ke kejujuran hati. Kalau kata Chris Patih kan kejujuran hati ya. Karena kalau misalnya kita tidak jujur sama diri kita, itu kayaknya majunya tuh ngelangkahnya tuh akan berat. Karena remote work itu adalah a chaos that you choose. Remote work itu tidak teratur. Remote work itu chaos sekali. That's a chaos that you choose. Jadi kalau misalnya kompasnya kita bohong-bohongin, which means hati kita bohong-bohongin, itu journey remote work-nya akan sangat berat. Dan ini aku lihat di banyak teman-teman yang kerja remote, yang banyak banget jujur mereka tuh pengen mungkin dapat income lebih, tapi mereka nggak jujur sama diri sendiri bahwa mereka tuh sebenarnya nggak sanggup untuk kerja lebih dari 10 jam misalnya. Atau mereka sebenarnya nggak sanggup kerja 8 jam dengan produktif misalnya, karena kan kita bisa lihat di Indonesia misalnya ya, secara umum orang itu 8 jam bekerja tapi produktifnya nggak 8 jam. Produktifnya tuh bisa jadi 5 jam, atau bahkan banyak juga yang produktifnya tuh 3 jam, 5 jamnya itu kerjanya sebisanya mereka bekerja gitu. Nah, di remote work ketika kita dibayarnya per jam, maka kita harus produktif sebanyak jam yang dibayar gitu. Jadi kadang-kadang mereka juga nggak jujur gitu. Banyak yang nggak jujur sehingga mau melangkah, mau membangun karirnya juga pada akhirnya berat. Cuma pengen keren-kerennya aja ataupun cuma pengen duitnya aja itu juga termasuk bentuk ketidakjujuran gitu. Karena akan menyulitkan ke depannya. Apalagi kalau mau ambil international client, di mana pasti mereka tuh lebih meritokrasi, lebih transaksional, dan mereka akan benar-benar menanyakan 8 jam productivity ini yang saya sudah bayar tuh hasilnya mana. Harus ada daily output yang kita laporkan setiap hari. Nah, ini kan agak berat nih gitu. Jadi kalau nggak jujur kayaknya ini nggak akan bisa dilakukan gitu. Kemudian karena industri kita juga beragam, jadi dan pastinya kalau kita masuk ke project management, baik itu lokal ataupun internasional, itu to-do list-nya banyak. Setiap hari ada to-do list-nya, dan setiap hari juga kita harus berpikir besok to-do list-nya apa ya. Jadi kita akan terus-terusan struggling untuk keep up sama apa yang sudah, apa yang pending, apa yang kita harus delegate, dan lain-lainnya. Maka biasanya aku akan mulai satu langkah tuh baru. Jadi kalau misalnya konteksnya kita kembalikan ke project management, baik itu onsite ataupun remote, pasti kita nggak akan semuanya tuh melakukan hal yang baru. Kecuali kalau pas kita baru mulai projectnya pasti semuanya baru. Tapi aku biasanya nggak akan naruh hal yang baru itu lebih dari 20% porsinya dalam satu hari. Kalau bisa satu hal baru aja yang ditanemin setiap hari sampai proyeknya selesai. Karena kalau misalnya terlalu banyak yang baru, orang tuh stres. Adaptasi dari nerima tas sampai mengerjakan tasnya tuh nggak akan smooth gitu. Dan terutama kalau misalnya kita kerjanya dengan berbagai negara, kadang-kadang katanya aja kita requestnya A, mereka belum tentu nangkepnya A, sehingga
memang kelihatannya slow, tapi si satu langkah baru atau satu step baru ini tuh selalu esensial menurutku. Kadang memang kalau proyeknya padat, aku akan bagi dua. Satu hal baru AM, satu hal baru PM. Jadi nggak semuanya atau nggak 3 atau 4 semua baru itu dikasih tahu instruksinya at the same time karena akan overload. Gitu. Jadi biasanya aku pasti pecah-pecah. Kalau memang harus ada 3, oke, per 3 jam atau per 2 jam aku kasih sesuatu yang baru. Oke, this is next, sehingga nggak mudah burn out. Kalau selanjutnya prinsipku adalah how can I help? Ini karena backgroundku sebagai seorang salesperson. Kalau as a sales, dulu kita rumusnya tuh selalu diajarkan kita mau jadi tukang obat atau kita mau jadi dokter nih, gitu. Kalau tukang obat kita ngomongin manfaat obatnya, tapi kalau kita jadi dokter kan kita jadi konsultan yang kita bisa merekomendasikan orang. Tapi kalau kita jadi dokter, kita akan datang dan kita tanya gejalanya apa. Kalau sales, maka kita bisa bantu apa. Jadi selalu sudah terpatri selama bertahun-tahun bahwa kalau misalnya kita having a relationship, a new job, semua tuh harus dimulai dengan aku nih bisa bantu apa yang bisa aku kontribusikan di luar dari tugas yang emang udah jelas ini ini tugasku, tapi ada hal lain yang bisa aku bantu, peran sosialku apa nih di sini gitu. Dengan finding out that role itu membuat kita lebih mudah diterima di banyak environment, sehingga biasanya orang akan lebih mudah dekat sama kita, lebih mudah cair dan juga lebih mudah untuk mempercayai kita. Kalau di dalam remote itu ada 2 jenis trust, ada skill trust, ada emotional trust. How can I help? Itu akan ngebangun emotional trust-nya. Sehingga kita kalau misalnya kenapa-napa pun, kalau kita lagi ada kendala pun orang bisa langsung memberikan kita kelonggaran atau misalnya mereka percaya sama apapun yang kita minta gitu. Karena agak sulit nih kalau misalnya emotional trust-nya nggak kebangun, cuma skill trust-nya aja, mereka juga biasanya akan sangat transaksional. Bisa jadi kayak, oh lu kalau misalnya sakit ya udah lu nggak gue bayar karena lu nggak kerja kan gitu. Tapi kalau misalnya emotional trust-nya kebangun, kita bilang, oh I'm sorry kita sakit, kita nggak bisa bantuin, mereka kemungkinan besar akan mau nih membayar kita walaupun kita sakit gitu. Jadi nggak transaksional amat, si emotional trust-nya itu tetap kebangun gitu. Nah kalau Swiss Army ini sebenarnya lebih ke yaitu ngebangun habit belajar kita sampai tahu-tahu kayaknya kita jadinya bisa banyak gitu. Mungkin aku izin cerita dulu waktu aku kuliah di Serang di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, itu sebenarnya karena adikku itu mau jadi dokter. Untuk jadi dokter pastinya butuh biaya yang banyak. Aku dan adikku itu usianya tuh cuma beda 1 tahun 2 bulan. Dan kami tuh 1 tahun ajarannya juga cuma beda 1 tahun ajaran. Kalau aku memaksakan diriku untuk jadi waktu itu untuk ngambil Universitas Pajajaran, ini pasti adikku nggak akan bisa jadi dokter nih, gitu. Pertimbangannya tuh cukup pelik dan menurut aku kayaknya aku lebih bisa untuk survive di mana aja deh dibanding adikku, karena kalau untuk dokter dia pasti butuh support, butuh perhatian, butuh banyak hal yang membuat dia tuh bisa jadi dokter. Jadi aku tahun aku akan belajar satu hal yang baru dan gak boleh putus sampai sekarang, karena aku sadar bahwa ketika aku ngambil keputusan ini nih aku bilangnya kayak tempatnya nih nggak bagus, nggak akan ada yang bisa support, alma maternya tuh nggak menjual, jadi kita benar-benar harus bergantung sama diri kita sendiri. Dan untuk bisa survive di skala nasional, maka perlu skill yang lebih.
Jadi harus belajar hal baru setiap tahun dan kebiasaan itu alhamdulillah saya bawa sampai sekarang, belum ada yang putus sampai sekarang. Makanya setiap tahun ada hal baru lah minimal yang dipelajarin. Nggak mesti terrelated office, tapi bisa jadi related hal-hal yang kayak crafting atau apa. Yang penting tuh belajarnya tuh nggak putus. Model ini ketika diimplement ke remote work dan project management itu ternyata berpengaruh banget gitu. Walaupun industrinya baru, walaupun lingkungannya baru, orangnya baru, karena kita sudah terlatih untuk belajar, jadi proses kita belajarnya nggak berat-berat banget gitu. Karena ternyata banyak orang yang proses belajarnya berat karena sudah lama nggak belajar gitu. Karena sudah ke-pause belajarnya cukup lama, jadi ketika mereka mau mulai belajar lagi itu jadi berat gitu. Sementara aku walaupun bukan ngambil master degree atau bukan ngambil degree yang besar-besar, kebiasaan belajar setiap tahun ini membantu aku untuk punya learning habit yang lebih mantap dan lebih cepat. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi kayak sekarang aku juga kaget kalau ternyata aku sudah melakukan banyak hal ya gitu. Ini bisa. Alhamdulillah bisa nih gitu. Semoga bisa ini bisa survive for another 5 years misalnya. Gitu kurang lebihnya. Boleh di next, Pak? Bentar. Mungkin sebelum aku lanjut, ya, mungkin sebelum aku lanjut ada yang mau bertanya. Aku pengen nanya sih sebenarnya. Dari tadi ngelihat slide-nya. Yes. Boleh Pak. Itu gambar doodle-nya di generate AI apa gambar sendiri, Mbak? Oh, enggak Pak, aku ngambil dari Pinterest. Oh, oke. Aku dari tadi Ada penasaran. meme yang kayak gini aku ambil aja. Oke. Oke, lanjut. Iya, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau nanya dulu sebelum aku lanjutin sharing sessionnya. Kayak lanjut dulu, Mbak. Boleh ditulis di di kolom komen juga boleh, kalau atau mau open mic juga boleh. Aman ya? Aman. Oke, kalau aman kita lanjut ya. Jadi prosesku untuk menjadi seorang project manager dan juga sebagai seorang remote worker itu banyak banyak jari tengahnya. Banyak kesel-keselnya, banyak pusing-pusingnya gitu ya. Dan banyak banyak membuat aku dekat sama Allah karena banyak istighfar. Banyak istighfar, banyak berdoa, banyak bilang ya Allah maunya apa sih? Kurang lebihnya kayak gitu. Boleh di next, Pak? Oke, jadi sebenarnya sebagai project manager dan juga sebagai seorang remote worker, ini tuh dua hal yang paralel. Seorang remote worker ngebangun karirnya itu kebanyakan benar-benar persis kayak seorang project manager mengelola projectnya. Makanya dua diskusi ini bisa kita gabungin jadi satu karena approach-nya sama gitu. Pengalaman project manajernya, pengalaman remote workernya itu sama-sama bisa dilihat dari 3 kacamata ini menurutku ya. Selama 5 tahun lebih berkecimpung di dunia remote tuh sama. Pertama tuh understanding the product and market fit. Understanding product and market fit dari sisi seorang project management tentunya penting karena kita nggak mungkin building sebuah project atau building sebuah produk yang ujung-ujungnya nggak laku, ya kan? Kita perlu banget memastikan project atau produk ini tuh dapat output yang baik dan outputnya tuh nggak cuma projectnya selesai, tapi projectnya dipakai atau apapun yang kita buat itu bisa mendatangkan revenue. Nah, mindset ini datang karena aku adalah warga sales nih ya, orang sales. Kalau orang sales kita tuh nggak bisa ngelangkah tanpa memikirkan benefit baliknya tuh apa.
untuk perusahaan, bukan untuk kitanya. Jadi every step kita harus mikir ini bakalan nabung ke target nggak ya, bakalan nabung ke target nggak ya. Drill itu membuat aku terbiasa berpikir tentang produk dan market fit gitu. Nah, selanjutnya itu contoh itu tadi contoh project management ya. Kalau contoh remote work ini tuh gampang. Kita mau nawarin jasa kita tuh sebagai apa ke orang-orang, ke klien-klien kita yang ada di luar negeri atau yang di Indonesia. Maka portofolio kita kan harus menggambarkan barang dagangan kita kan, gitu. Jadi kalau misalnya barang dagangan kita nih nggak cakep, nggak jelas, nggak kita beneran nggak bisa produce hasil yang sesuai, ya pasti orang juga nggak akan ada yang beli. Dan kalaupun kita punya barang, kita juga harus mikirin servis kita nih dijualnya ke siapa gitu. Kadang-kadang orang tuh punya barangnya tapi nggak tahu jualnya gimana. Nah ini kan perlu banget untuk dijembatanin. Baik seorang project manager ataupun seorang remote worker, we need to know how to sell the product, how to sell what we are developing. Kalau nggak begitu, akan sulit jalannya. Contoh yang paling uh, paling paling sadis deh yang pernah aku alami adalah aku ngerjain proyeknya Skintific. Jadi Skintific itu mau merubah sistem customer service-nya mereka yang ada di marketplace dari produk punya Cina ke produk punya Amerika. Nah, produk punya Amerika ini aku yang kerjain gitu. Bukan sebagai developernya, tapi sebagai project manajernya. Ngerjain project ini yang punya understanding bisnis itu hanya aku. Orang CS ngertinya tugas mereka selesai. Orang produk ngertinya produknya udah dibikin. Tapi shareholder dan PIC direkturnya ngelihatnya gimana sistem yang udah dibangun ini bisa menghemat cost, bisa upsell, mereka bisa sekalian nawarin produk dan bisa ngingetin review. Jadi ini gimana? 3 kebutuhan ini si tim CS nggak bisa lihat, si tim produk juga nggak bisa lihat. Maka komunikasinya itu jadi panjang dan kita tuh harus benar-benar kayak aku pada saat itu ibaratnya kayak jadi roda kecil tapi yang ngegerakin roda-roda besar. Sehingga pemahaman aku terhadap produk market fit ini ngebantu produknya berjalan dan ngebantu si CS juga beroperasi dengan lebih baik gitu. Kok gampangnya ada beberapa fitur yang kemudian mau nggak mau harus di-adjust untuk mengikuti kebutuhan shareholder. Kalau misalnya orang produk kebutuhan bisnisnya, mereka cuma akan menganggap request ini sebagai ini mah bisa-bisaan owner aja, ini mah kerjaan tambahan aja nih buat gue, ini mah nggak ada duitnya buat gue gitu. Jadi semua akan dilihat dari sudut pandang negatif. Tapi ketika kita ngerti produk market fit-nya gimana, ketika kita tahu gimana menjelaskan si produk market ini ke orang-orang yang jadi tim kita, itu akan lebih mudah untuk mereka menerima dan kemudian mendevelop. Karena nggak gampang, orang-orang IT itu mereka nggak ngerti jualan, orang-orang yang CS juga mereka ngertinya cuma gimana jawab dengan cepat, mereka nggak ngerti bisnisnya gimana. So that is very important untuk kita tuh kayak ngejalanin sebuah project dan juga dalam ngejalanin remote work. Kalau mau kepake kita harus bisa benar-benar kasih tahu why they should hire us, why this is important, dan itu datang bukan dari understanding tugasnya aja, tapi dari understanding product and market fit-nya. Nah, selanjutnya itu testing the market.
testing the market ini kita pakai sales first approach tuh maksudnya gini, ketika kita punya produk, kita tuh gampangnya kita mau beli produknya nggak sih kalau bukan punya kita? Hmm. Atau kalau misalnya kita lagi ngerjain project, kalau kita jadi orang yang ada jadi pihak ketiga ini, jadi orang asing nih, kita ngerti nggak sih project ini? Kita mau nggak sih gitu untuk tergabung dalam project ini? Atau kalau sebagai seorang remote worker, sama sales first approach. Ih, ada portofolio, gue lagi butuh orang, tapi gue mau hire dia nggak ya? Hmm. Gitu. Jadi punya sense of sales first approach ini akan ngebantu kita untuk bisa mengkritisi diri kita sendiri dan mengimprove diri kita sendiri. Karena kalau kita sebagai orang lain aja nggak mau beli jasa kita, gimana orang lain beneran gitu? Ya. Pasti mereka juga nggak mau. Ya. Nah, ngebangun hal ini butuh kejujuran hati dan butuh kelapangan dada, karena nggak semua orang mau dikritik dan nggak semua orang juga bisa mengkritik diri mereka sendiri secara objektif. Jadi kenapa aku taruh si testing the market sales approach ini di sesi kali ini, karena aku harap kita bisa mengimplement si sales first approach ini ke dalam kegiatan kita sehari-hari. Nggak mesti jadi seorang project manager untuk punya sales first approach, nggak mesti jadi remote worker untuk punya sales first approach. Semua lini tuh bisa mengimplement sudut pandang ini. Kalau kita ada di sisi sebaliknya, misalnya kalau kita adalah seorang accountant, kalau saya jadi owner yang butuh accounting, kenapa saya mesti hire kamu? Kira-kira apa ya? Kenapa ya? Membuat kita berpikir seperti itu akan membuat kita tuh jadi terus-terusan relevan dan jadi tahu value kita tuh apa. Kalau gara-gara pertanyaan itu jadi bilang, aduh kayaknya emang gue jelek jadi accounting deh. Kalau orang mau beli gue tuh sebenarnya gue nih lebih jago masak loh gitu. Kayaknya orang udah pasti deh beli masakan gue. Dan that's kejujuran hati yang we're talking about in the first at the very beginning gitu. Itulah kejujuran hati yang sebenarnya kita cari. Yang kadang-kadang suka ketutup sama banyak tanggung jawab, ketutup sama banyak beban moral gitu. Makanya sales first approach dengan jujur itu akan ngebantu kita go very far. Not in the form that we are today, but it can be any form yang we desire. Kurang lebihnya begitu. Nah, kalau yang terakhir tentang scalable setup, ini sebenarnya menurut aku di situ aku tulis kayak founders can keep selling without me adalah sebuah reminder bahwa karir itu punya kita, tapi kantor itu ya punya orang. Gitu. Jadi karir tuh punya kita, ya kantor tuh punya orang gitu. Jadi kita harus tahu sebenarnya seberapa loyal kita terhadap kantor dan juga seberapa loyal kita sama diri kita sendiri. Jadi kita bisa tetap ngejaga dan bisa tetap harmonis ketika kita bekerja, baik itu kerja remote ataupun non-remote. Si scalable setup ini akan sangat penting. Nah, kalau project biasanya udah cukup kebayang ya, kan ada deadline-nya, ada action item-nya, dan lain-lainnya. Tapi kalau misalnya kita kerja remote nih ya, contoh yang paling gampang adalah kalau time zone-nya beda. Misalnya kita kerja bareng sama, kemarin aku sempat kerja sama orang Perancis. Dia jam 7 malam itu jam 2 siangnya dia. Aku udah harus masak buat keluarga, dia baru nanyain ke aku nih, gimana nih project-project yang ini udah selesai apa belum gitu. Sehingga kita tuh jadi waktunya tuh tidak terukur dengan baik. Remote work tuh sering banget burn out karena tidak membuat a scalable setup. Waktu beda-beda,
kebutuhan beda-beda, punya hal yang harus dikerjain at the same time, itu kadang tuh rasanya keren gitu ya. Padahal sebenarnya kita lagi nganterin diri kita ke jurang. Nah, punya scalable setup ini akan ngebantu kita untuk tetap bisa beroperasi walaupun kita lagi pakai banyak topi, kurang lebihnya gitu. Salah satu hal yang paling terasa dulu waktu belum ngerti scalable setup adalah semua kerjaan dikerjain. Nah, semua kerjaan dikerjain ini bikin kita cepat burn out. Lama-lama aku mencoba untuk misalnya hari ini, hari Senin kita ngerjain teknis, hari Selasa kita ngerjain kreatif, hari Rabu kita ngerjain negosiasi, meeting atau apapun yang berhubungan dengan komunikasi, hari Kamis aku ngerjain apa, hari Jumat aku ngerjain apa. Jadi modenya itu kita selaraskan ketika harinya tiba. Nah, awal-awal ini bisa dipakai nih, karena scalable. Waktunya mau dia pagi ke, mau dia sore ke, selama topiknya sama, aku bisa mengikuti kebutuhan klien-klien. Tapi begitu kliennya tambah banyak, ini udah nggak bisa diterapin nih. Akhirnya scalable setup yang berhasil buat aku adalah pagi versus siang versus malam. 2 jam pagi nih aku ngerjain apa, 2 jam siang nih aku ngerjain apa, 2 jam malam nih ngerjain apa. Plotnya aku sudah tahu kalau pagi itu aku bisa ngerjain kreatif. Maka hal-hal yang sifatnya kreatif aku taruh pagi, siang itu meeting, malam itu report. Apapun kliennya, semua bisa kita roster dalam 3 waktu itu, instead of nungguin minggu misalnya kalau kreatif harus nunggu hari Selasa, udah nggak perlu lagi. Tapi kreatif bisa kita lakukan setiap hari, tapi hanya di pagi hari. Siang semua meeting dan komunikasi ditaruh situ. Malam deep work yang related evaluasi, project yang details, koreksi dan lain-lainnya. Scalable ini untuk saat ini berhasil, tapi ketika misalnya ini sudah tidak berhasil pun, ya kita harus bangun lagi scalability-nya. Jadi memang capek, kerja remote itu chaos yang kita pilih. Yeah. nggak akan lempeng-lempeng aja kayak di iklan gitu. Kita ada klien, udah gitu, udah hahaha, selesai. Jangan salah, karena klien itu kan sementara. Mereka biasanya paling 3 bulan aja. Kalau kita nggak bisa perform, kita nggak diperpanjang, ya akan gitu aja terus gitu. Jadi remote work is a chaos gitu. Karena gitu. Oke, boleh di next Pak. Nah ini contoh project management yang aku kerjakan aja ya teman-teman ya. Aku ngerjain WhatsApp API dan CRM integrations. Kemudian tadi ya marketplace API, Zendesk dan customer service. Ini untuk Skintific dan beberapa brand yang aku kerjain. Dan juga ada Tailor Marketplace for B2B. Dan ini semua betul dikerjakan secara remote. Dan tim IT-ku itu semua dari luar negeri, ada yang dari Iran, ada yang dari Australia, ada yang dari Vietnam, sama Filipina. 4 daerah ini time zone-nya beda-beda. Karakteristik orangnya juga beda-beda. Dan cara mereka membaca informasi yang aku berikan juga beda-beda. Jadi butuh banget kesabaran dan butuh banget active communication. Kita nggak bisa berharap satu kali kita kasih tahu semua orang langsung ngerti. Itu kayak tidak mungkin gitu. Jadi kita harus mengikuti gaya komunikasi dari masing-masing orang. Sebagai seorang project manager itu capek nggak? Capek banget. Tapi that is why we are hired. That is why we are getting paid gitu. Kalau teman-teman pengen mencoba untuk terjun ke project management, kuncinya adalah kita tuh dibayar karena kita
harus susah. Semua kesulitan itu dikasihnya ke kita. That's why we are paid gitu. Kalau misalnya berharap project yang lancar-lancar aja kayaknya itu Orang bisa ya. mungkin kita iya, itu semua orang bisa. Kita tuh dibayar untuk membersihkan kerak-kerak atau membuat project-project impossible jadi possible gitu kurang lebihnya. Hmm. Iya, boleh di next Pak. Oke. Nah, ini project management yang aku lakukan secara remote juga, tapi bukan berurusan dengan IT. Ini mostly berurusan dengan bisnis dan komunitas. Jadi aku bantuin klien-klien untuk establish bisnis mereka di Indonesia. Klienku yang baru saja ter-acquired bulan Maret ini akan jualan pet food, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman adalah orang tua dari anabul-anabul menggemaskan, jangan ragu untuk kontak aku. Aku punya sampel banyak banget dan dia dari Kanada dan Singapura. Jadi dia brandnya dari Kanada, distribute utamanya ada di Singapura dan mau masuk ke Indonesia. Jadi kualitas udah pasti oke. Sampel pasti bisa aku kasih lah, tenang aja jangan khawatir. Oke. Karena pasti akan banyak kayak product market fit, banyak butuh riset dan segala macam. Jadi ya itu adalah salah satu kerjaan go to marketku. Building komunitas juga sama ada yang brand based community seperti Kula by Mekari yang aku senang sekali Kak Maiti ikutan di dalam Kula by Mekari dan juga nanti di hari Rabu kita akan ada event barengan juga sama Kak Meti gitu. Itu brand based community, ada juga yang non-profit community, remote work social hub. Kemudian aku juga banyak ngebantuin perusahaan-perusahaan, terutama founder-founder startup ya, yang udah stres sama timnya yang sekarang, gimana nih nge-restructure timnya, atau gimana nih memperbaiki masalah yang menurut si foundernya itu dia hadapi gitu, dia pusing lah atau inilah atau itulah. Aku biasanya bantu untuk konsultasi, bantu untuk buatin roadmapnya, kemudian nanti biar dia bisa punya pegangan untuk ngebenerin timnya. Karena kadang kan founder dia kalau misalnya perlu mentor atau apa, mungkin mereka ngerasanya kayak terlalu top down. Kadang ada between the line sebagai sesama teman yang dibayar, itu kadang juga lebih nyaman buat mereka. Gitu. Nah, ini adalah jenis-jenis project management yang aku lakukan yang non IT gitu. Nah, mungkin slide terakhir Pak. Ini sih baik project management ataupun non project management mulainya tuh selalu dari ngerjain satu task. Maksudnya ngerjain satu task itu adalah kadang untuk dapat sebuah project atau untuk dapat kerjaan remote, aku nih rela banget loh untuk ngerjain satu small project secara cuma-cuma. Jadi daripada interview, daripada proses hiring yang kompleks, aku akan selalu pilih let me show you what I can do with a small project, then you can consider me for a bigger project. Gitu. Nah, cara ini itu membuat aku tuh cukup alhamdulillah selalu punya klien dan juga walaupun kemarin kayak bulan Desember aku sempat sakit dan harus let go more than half of my clients, untuk bounce back dapet klien lagi tuh nggak terlalu susah karena selalu pakai rumus ini. Let me show you what I can do for you, specifically for you, supaya ya udah nanti selanjutnya bisa dipertimbangkan gitu. Oke, ini kayaknya bukan slide terakhir ya. Mungkin abis ini slide terakhirnya ya Pak ya. Iya. Boleh di next Pak. Udah, ini lagi. Ya, kayaknya. Oh iya benar. Ini terakhir. Remote work is a chaos you choose. Jadi baik itu project management ataupun remote work, apalagi ngerjain project dalam kondisi remote itu udah pasti chaos dan it's a chaos that you choose.
Kurang lebihnya itu sih Pak yang aku mau sharing dan teman-teman. Mungkin ada pertanyaan? Silahkan. Siap. Ini udah selesai ya berarti ya? Bentar. Ini ada nih. Oh nggak apa-apa itu nggak usah Pak. Oh, Belum aku siap. hide. Kelupaan. Oke, siap. Oke, Iya. aku ada beberapa ini ya, pertanyaan juga menarik banget ya. Aku karena kebetulan juga bukan latar belakang remote, kerjanya juga kerja kantoran ya. Menarik banget ya. Dan ada beberapa career coach ya, itu juga pekerja remote gitu. Pekerja remote meskipun dia software Oh, ya. developer. Seperti yang tadi aku sampaikan ya. Di sesi sebelum ini ada career coaching gitu ya. Dan yang paling nempel tadi itu adalah building scalable setup. Nah itu benar-benar nempel. Kenapa? Karena meskipun tadi tulisannya so founders that can continue selling without me gitu kan. Sebenarnya Iya. ketika kita membangun sebuah sistem, kemudian sistem tersebut works well gitu ya, maka challenge berikutnya justru malah itu jadi hook bagi customer kita ya, bagi klien kita untuk tetap hiring kita, kan gitu. Karena kita bisa membangun sistem yang mereka bisa hands off, mereka tinggal lihat aja, monitoring gitu kan. Ya oke, ini ada project baru gitu. Naik level gitu. Makin berat gitu kan. Tentunya dengan makin berat itu Iya. juga harapannya remunerasinya atau bayarannya juga makin gede gitu. Makanya tadi aku melihat ini bukan hal yang mudah ya. Membangun scalable setup itu bukan hal yang mudah. Kalau kita nggak ngerti Betul. industrinya, bagaimana mereka bekerja, karakter orang-orangnya, kita nggak bisa bangun scalable setup. Itu yang tadi benar-benar hook banget di saya itu selain tadi ya, remote work is a chaos we choose. Itu benar-benar banyak orang saya melihat ya, ngelihat kalau remote work itu sesuatu yang kayaknya enak ya kerja dari rumah, sarungan gitu kan. Kerasa kalau misalnya tinggal lagi di desa gitu kayak melihara tuyul. Iya. Belum tahu aja kerja jam 10 Belum malam, tahu bayar lagi. jam pagi kan gitu. Iya, bener Pak. Oke, paling kalau dari aku itu ya, jadi aku appreciate banget Novi ya. Terima Ada kasih. insight baru yang aku dapetin gitu ya, terutama tadi masalah building scalable setup. Aku sendiri ngelihat kerja dengan berbagai macam orang, karakter gitu ya. Nggak usah kerja kuliah aja dengan ketemu dengan kalau tugas barengan, tugas grup gitu ya. Dengan orang dari Namibia, dari Kenya, dari Filipina, dari Malaysia, itu masing-masing punya karakter berbeda-beda. Gitu. Yang kadang-kadang Betul. kita harus adjust, bukan cuma soal time zone. Kalau time zone kita masih bisa menyesuaikan ya. Tapi kalau misalnya karakter orangnya beda-beda, kita kerja sama orang bule katakanlah misalnya gitu, yang mereka nggak ada filter ngomong gitu kan. Ya beda sama kita yang masih ada unggah-ungguh gitu ya. Atau misalnya Iya. ya itu mereka masih orang Vietnam gitu atau orang Filipina, mereka masih gampang mengucapkan maaf, tolong gitu ya. Kalau dibandingkan dengan orang-orang dari Eropa yang mereka kalau misalnya nyuruh aja, kalau misalnya suruh ngasih feedback, direct feedback nggak pakai sandwich gitu kan, langsung gue nggak suka malu gitu. Besok geser kan gitu. Iya. Memang Iya, betul. iya gitu. Mungkin ada teman-teman ada yang ingin bertanya dulu. Ini kalau menurutku pertama penyampaian presentasinya unik dan hook banget ininya materinya tanpa harus mewah gitu loh presentasinya. Terima kasih Mbak Novi. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya. Sama-sama. Iya, boleh loh bertanya atau komen. Aku deh coba. Boleh Miss Yani, silakan. Ini Sama-sama. kalau di aku tadi tuh yang benar-benar itu juga mungkin mirip sama Pak Nus ya, tentang communication style. Kebetulan aku juga project manager, walaupun aku kayak project manager tapi manager science ya. Dan ini baru mulai kuliah dulu. Nah, aku sendiri pun sekarang juga baru ngalamin karena orangnya berbeda gitu ya. Aku sama orang Jepang. Aku pikir aku udah ngerti orang Jepang itu seperti apa. Ternyata kayak orang Jepang itu dia lama banget di luar negeri. Jadi cara komunikasinya juga beda. Dan awalnya aku juga merasa, aduh ini apa, aku emang communication skills aku kayak jelek atau gimana gitu ya. Dan dari
dari yang dibilangin Mbak Novi tadi, kayak aku merasa bahwa emang bukan berarti nggak ada siapapun gitu yang jelek sebenarnya, mungkin cuma butuh waktu untuk lebih saling mengenal gitu. Ya. Jadi makasih banget, aku jadi merasa nggak terlalu sedih soalnya akhir-akhir ini tuh kayak salah paham terus, sampai lagi aku pakai bahasa ketiga kan. Kayak kadang-kadang merasa sedih. Jadi makasih banyak Mbak Novi. Iya, Oke, mungkin dari teman-teman lain. sama-sama. Mm-mm. Ini sepertinya mungkin terpanas semua nih Mbak Novi. Ada Siapa temannya atau pertama? Gitu. Mas Wilda ya? kondisinya lapar. Gimana Mas Wilda? Ini Surabaya udah buka aman. Siap. Duluan. Izin Mbak Novi mau nanya, kan sekarang itu banyak sekali platform-platform itu ya. Kan saya juga selain Mm-mm. kerja di konsultan, kerja remote juga. Kan ada namanya kayak Apen, Telas juga. Mm-mm. Gitu. Cuman kadang itu di LinkedIn itu kan kadang ada yang itu apa namanya, yang hiring kayak gitu kan, terus kemudian dia apa namanya, buka, suruh kita sih kirim email kayak gitu. Itu apakah terindikasi scam biasanya? Kemudian ketika dalam project itu, kalau yang benar-benar apa ya namanya, yang benar-benar bukan scam itu seperti apa? Mungkin dari saya seperti itu. Oke, baik. Sebenarnya kalau remote work itu aku bisa bilang ada dua jenis nih. Ada yang scam, ada yang zong. Jadi kalau scam itu emang too good to be true, bayarannya gede untuk hal yang sederhana. Itu kayaknya nggak mungkin. Karena remote work itu hadir untuk menjawab kebutuhan orang-orang dari negara pertama, first world country, yang nggak bisa bayar mahal. Maka mereka mencari tenaga kerja dari negara second world dan third world. Pasti yang mereka tawarin itu udah diskon versinya mereka gitu ya. Jadi mereka nggak mungkin nawarin sesuatu yang fantastis. Itu kalau dari segi screening paling gampangnya scam tuh yang kayak gitu. Yang kedua adalah ketika kita itu dijanjikan sesuatu. Biasanya orang itu kalau remote itu merit-merit aja, transaksional aja. Kalau sampai ada janji, itu kita perlu bertanya-tanya. Biasanya gitu. Jadi ukurannya gampang sekali. Kalau it's too good to be true, atau kalau dia menjanjikan sesuatu. Nah, dua ini tuh bisa terkategori sebagai scam. Mau dia bilang AI development kayak, kalau AI development harganya harga rate-nya harga software, tapi kegiatannya cuma ngupload video tuh kayak udah nggak mungkin banget gitu loh. Itu tuh scam biasanya. Balik lagi ke mindset yang sales first approach. Emang iya kita mau bayar orang untuk ngerjain sesuatu yang murah dan sederhana, tapi kita tuh bayarnya mahal banget. Emang kita sebagai business owner mau melakukan itu gitu. Nah, kalau untuk scam ukurnya selalu dibalik kayak gitu aja. First approach as a salesperson, kalau kita ngelihat pekerjaan ini, if we put ourselves as a business owner, emang kita mau ngegaji orang kayak gini gitu. Nah, itu gampang banget tuh nanti kita menemukan itu scam atau enggak. Nah, kalau yang zong ini biasanya nggak kompatibel aja, atau kita nggak ngerti sebenarnya dia ini maunya apa. Karena kadang-kadang namanya kerjaan remote, itu kan mereka harus naruh selayaknya bursa kerja aja kan. Si orang ini tidak niat untuk ngomong sama kita, somehow ketemu sama kita. Karena bursa kerja ya kelihatannya kayak gitu kan. Kalau di remote kan kita bisa lihat dari berbagai platform tadi yang Mas Wilda sebutin juga. Nah, kadang emang zongnya tuh karena kita ngelamar ke project yang kita tidak mengerti aja kadang-kadang. Atau kadang-kadang ini tuh terlalu kompleks tapi kita tuh pengen gitu. Nah, tadi building scalable setup jadi penting. Kitanya tahu nggak 100% gimana nih kalau ngerjain project ini. Kalau kita ngerti 100%, kita bisa lamar. Atau kita minimal ngertinya 50%-nya atau 60%-nya.
itu kita bisa lama. Tapi kalau kita nggak ngerti sama sekali, kita nggak usah cari tahu ini tuh apa gitu. Karena nge-building sesuatu yang scalable itu harus dimulai dari yang kita bisa. Gitu. Kita bisanya apa dulu, kita bangun, semakin kita mendalami industrinya, maka kita akan mulai mengerti apa yang sebenarnya mereka harapkan. Nah, Zong ini itu jobnya valid, kita ketemu sama jobnya valid tapi kita nggak cocok. Jadi ngezong kayak kalau kita main kuis kan semua ada ibaratnya ada yang isinya bagus, ada yang isinya zong gitu. Tapi nggak salah gitu. Kurang lebihnya gitu Mas Wilda. Ya. Terima kasih Mbak Novi, Pak Musli, Mbak Viva. Iya, sama-sama. Oke, mungkin ada satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Izin boleh bertanya? Oke, silakan Mas Firman. Boleh, Mas Firman. Hai Pak Nuzli, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kebetulan Pak Nuzli atasan saya di company yang kemarin, Mbak Novi. Wah, Iya. Relate banget Mbak dengan apa yang saya alami sekarang, yang saya kerjakan sekarang, switching career to remote work as a PM. Dan benar-benar relate banget juga pertanyaan dari Mas Wilda barusan, apa itu scam, apa itu Zoom. Alhamdulillah ya ngelewatin itu. Udah ngelewatin itu. Saya mau nanya, Kak Novi, untuk pendekatan ketika udah dapat leads nih, mau approach ke beberapa company atau ke calon-calon klien nih, Kak Novi itu prefer lewat LinkedIn, approach langsung direct message per email, atau menggunakan platform-platform seperti Upwork, Freelancer, atau yang lain-lain? Oke. Aku jawab langsung ya. Kalau aku ngincer international client, aku pakai Upwork. Oh, I see. Oke. Kalau lokal, aku pakai Dateng. Dateng, dan kepikiran sih aku tadi. Iya, kalau langsung berarti ya. Iya, kalau misalnya gini, kalau kita kerjainnya lokal, itu kita perlu hadir dulu, proyeknya bisa remote. Tetap unggah-unggah dulu, karena tetap di Indonesia ya. Kita tetap unggah-unggah dulu, ketemu dulu, ngobrol dulu, setor muka dulu, building trust-nya dulu, sungkem dulu. Ya kan? Kita sungkem dulu, kalau perlu pakai baju adat dulu, gitu kan. Kalau perlu datangnya ke tukang sate dulu, sate khas Senayan atau kemana, datang aja dulu. Karena tetap itu yang akan ngebangun trust. Mereka yakin dulu sama kita, baru proyeknya boleh remote. Nah, kalau proyeknya untuk luar negeri, memang pakai Upwork itu paling gampang karena mungkin satu trik yang orang-orang tuh suka lupa adalah ngebenerin profile Upwork-nya. Jadi profile Upwork-nya itu dibikin langsing mungkin supaya bisa direct match. Upwork itu kuncinya adalah direct match. Dan kalau misalnya Mas Firman atau teman-teman melihat Upworkku itu pasti bukan top rated. Aku projectnya pasti cuma satu. Karena semua project yang deal di Upwork itu pembayarannya dibawa di luar Upwork. Baru saya mau tanya itu, apakah nggak takut scam itu Mbak? Atau dibawa keluar? Iya. Khawatirnya kalau dibawa keluar platform kena scam atau gimana tuh? Iya, seperti khawatir itu, dan punishment dari Upwork pun juga nggak main-main. Betul, punishment di Upwork juga nggak main-main. Biasanya kalau aku dapat klien itu rata-rata proyeknya tahunan Mas. Jadi aku nggak akan kelihatan setahun gitu ya, 6 bulan atau setahun proyeknya. Jadi nggak kelihatan kayak aku rutin scamming. Atau aku kayak try to get money out of Upwork.
gitu. Nah, kalau misalnya Mas Firman kan aku belum tahu detailnya nih kira-kira project yang ditawarin tuh apa, skopnya apa gitu. Tapi kalau misalnya udah mulai pitching di Upwork, yang penting tuh lebih ke mindset. Let's treat Upwork seperti agency nge-treat tender. Jadi memang pasti di setiap project yang kita taruh itu selalu harus ada invitation, untuk meeting atau ada invitation untuk let's have a quick 15 minutes call to understand what you need gitu. Jadi kita tuh selalu harus ngajakin ngajakin discuss the next step gitu di dalam discussion kita. Bahkan di dalam cover letter pun biasanya aku akan selalu nulis di paragraf terakhir untuk bilang this is what I can do. Gimana kalau kita discuss untuk tahu how to make this possible. Dan biasanya aku sebutin kayak kalau proyeknya kecil aku sebutin let's have a 15-minute chat to discuss what's possible. Atau let's have a 10-minute chat to make sure that my skills match your needs. Yang kayak gitu-gitunya tuh selalu ditaruh. Saling terbuka gitu ya Kak jadinya ya. Betul. Saya tuh capabilities-nya kayak gini, yang Anda butuhkan apa gitu. Iya. Akan selalu gitu. Jadi minimal kita tuh tahu kalau kita cocok atau nggak cocok dari awal. Jadi kita nggak invest emotionally, kita nggak invest so much to the project. Gitu. Baik. Nah. Oke. Sama mungkin terakhir itu kalau Upwork itu portofolionya pastikan by project banget. Jadi jangan semua portofolio yang kamu bisa digabungin jadi satu, but let's make kayak case study, satu project, satu porto, sehingga orang itu beneran langsung tahu, oh dia udah pernah ngerjain ini, aku mau jasa dia. Kurang lebihnya gitu. Oke, thank you Kak. Banyak banget ini insight-nya. Beneran. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, karena waktu sudah menjelang berbuka juga sudah jam 6 ya. Terima kasih banyak Mbak Novi. Mungkin kita foto keluarga dulu kali ya. Oh iya, boleh. Biasanya lupa soalnya. Boleh open cam kalau memungkinkan. Mbak Betty lagi beli takjil. Lagi war takjil. Wah, Mbak Betty lagi war takjil ya. Izin capture ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak Novi. Terima kasih semuanya. Insya Allah kita terima kasih banyak semuanya. Edisi 2 pekan depan. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Belum.